Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau detik-detik sakratul maut. Nabi Muhammad meninggal dunia tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Pada itu hari Senin. Beberapa hari dia sakit keras. Waktu hari itu dipanggil Fatimah, karena anaknya tinggal satu ini lagi Bapak Ibu, Fatimah. Dan dalam riwayat Fatimah ini meninggal dunia 4 bulan setelah Nabi kita meninggal dunia. Habis semuanya keturunan Rasul. Aisyah istrinya, Ali menantunya. Mungkin ayah tidak lama lagi. Ketika itu mengetok pintulah tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Fatimah menghampiri, mohon maaf tuan, kami sedang tidak menerima tamu karena ayah kami sedang sakit berat. Ditutup kembali pintu oleh Fatimah. Namun Nabi kita waktu itu berkaca-kaca matanya, menatap anaknya Fatimah. Wahai Fatimah, kenapa engkau tutup kembali pintu itu? Suruhlah dia masuk. Memangnya dia siapa ayah? Dialah yang akan melenyapkan kenikmatan dunia. Dialah yang akan nanti mencabut nyawa ayah. Dialah malaikat Israel. Mendengarkan itu, tangisan tumpah ruah. Menangislah kalian tapi jangan meratap. Suruh dia masuk. Masuklah malaikat Israel. Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Wahai Rasulullah, hari ini aku ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencabut nyawamu. Tapi Allah berpesan, andai kata engkau izinkan aku cabut hari ini. Subhanallah, mulia Nabi Muhammad Bapak Ibu. Diususkan doa. Andai kata pertanyaan kau datang ke awak, apa kini dicabut atau iswa? Nah, kalau ditanya kayak kami gua, mungkin kami sabut iswa je lah ya Israel. Anak kami kocik-kocik bau. Ulun ada sarjana le. Kami ulun kamoka le. Amal kami seketek bau. Mungkin itu, tapi Nabi Muhammad tidak Bapak Ibu. Inilah patonahnya Nabi Muhammad, cerdasnya Nabi Muhammad. Kalau ia minta tunggu, mungkin awak minta tunggu. Makanya ajal itu tak bisa ditunda, tak bisa dimundurkan, tak bisa diakhirkan. Makanya Nabi Muhammad, laksanakan tugasmu sekarang. Tapi saya minta hadirkan malaikat Jibril sekarang juga. Turun malaikat Jibril membawa berita gembira. Wahai kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, roh sucimu sudah ribuan malaikat menantimu, menunggu masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah Bapak Ibu, kalau awak mendengarkan itu insya Allah bahagia. Tapi Nabi Muhammad tidak nampak raut bahagianya. Kenapa engkau tidak bahagia ya Rasul? Kenapa engkau tidak senyum? Apa bukti sayangnya kepada kita Bapak Ibu? Wahai Jibril, apa nanti nasib umatku setelah aku tiada? Terkonang deh nyawa Pak. Makanya malaikat Jibril dalam hadis qudsi, aku dengarkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tenang engkau wahai Rasulullah. Apa kata Allah? Aku haramkan surga kecuali bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buswawa Bapak Ibu, surga itu haram bagi yang lain kecuali bagi awak, umat Nabi Muhammad. Istimewa awak tu. Tapi umat Nabi Muhammad yang condong mana Bapak Ibu? Kok asyik je bantah-bantah, kini ndak dia tu. Kok asyik je mencari tuan uang, sombong, tak mau maafkan salah orang lain. Itu bukan umat Nabi Muhammad. Nauzubillahi min zalik. Baru bahagia Nabi Muhammad tersenyum Pak mendengarkan berita gembira ini. Laksanakan tugasmu Israel. Israel mencabut nyawa Nabi Muhammad Bapak Ibu yang paling-paling lunak. Tidak ada oleh.
manusia dicabut yang paling lunak, Nabi kita lah. Tetapi apa yang terjadi? Gemetar seluruh tubuh Rasulullah, keluar keringat dinginnya. Jibril tak sanggup melihat. Benci engkau ya Jibril, kenapa engkau memalingkan muka kepadaku? Bukan itu ya Rasul, aku tahu sakit mati itu serasa kambing dibuka kulitnya idui-idui. Sakit mati itu serasa pedang yang sangat tajam yang menyayat-nyayat kulit kita. Seperti itulah rasa sakit mati. Tapi bukti sayang Nabi kepada kita didengarkan oleh yang hadir waktu itu, Fatimah, Aisyah, Ali. Ya Allah, cukupkan sakit mati ini hanya untukku ya Allah, jangan kepada umatku yang beriman. Inilah sesuai kata Allah dalam surat Taubah ayat 128 tadi Bapak Ibu. Nabi kita sayang kepada orang yang beriman. Dia berkata kalau bahasa cunya, biarlah den yang menongguang sakit mati go ya Allah, tapi jangan kepada umat yang beriman. Bukti nyata Bapak Ibu, kalau awak orang yang beriman meninggal dunia, insya Allah tak tahu sakit mati dah awak. Kadang sedang sujud, sedang solat, sedang beribadah, itu yang awak minta mati husnul khotimah Bapak Ibu. Kok dapat mati awak di tempat yang suci kok, di masjid, jangan di tempat-tempat maksiat. Insya Allah bapak-bapak ini orang baik Bapak Ibu, kami saksikan orang baik. Makanya waktu meninggal dunia kita kan, orang yang hidup menyatakan, yang memberikan sambutan, aku saksikan beliau ini adalah orang baik. Kalau memang baik Bapak Ibu, kita saksikan di masjid. Tapi enggak, kegiatannya maksiat, sabuik jo baik, itu salah. Makanya di akhirnya kita katakan, doakan tubalahu, mudah-mudahan dia ini orang baik. Karena orang baik itu panjang umur, banyak amalnya. Insyaallah Bapak Ibu yang berbahagia, subhanallah. Makanya sampaikan kepada keluarga kita, Bang, Dek, yang iyo jadi orang baik. Hidup kita dalam keadaan beriman, mati kita dalam keadaan beriman. Insya Allah kita nanti berkumpul bersama orang beriman di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir Nabi Muhammad berpesan, ini pesan yang sangat menyentuh kita, as-sholah, 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 solat, solat, solat. Kenapa tak pesan yang lain seperti kita? Kita mungkin berpesan, bagilah elok nak, jangan bantah-bantah, enggak. Mungkin itu pesan kita, harta. Tapi Nabi Muhammad sholat Bapak Ibu. Makanya kemarin ada juga viral seorang ibu-ibu menyatakan tak perlu sholat karena kita juga buat maksiat. Itu pernyataan salah Bapak Ibu, dikomentari oleh beberapa ustadz yang kondang. Salah. Sholat itu selagi kita berstatus sebagai makhluk, selagi kita hidup di atas dunia ini seorang muslim, tidak boleh kita tinggalkan. Tak boleh. Boleh kita tinggalkan sholat ketika kita sudah mati Bapak Ibu, kita disolatkan. Berbuat maksiat kita Ustaz, walaupun kita belum bisa meninggalkan dosa maksiat, karena semuanya kita Bapak Ibu tidak ditengok karena oleh Allah maksiat kita. Mungkin termasuk kami juga. Sholat jangan pernah kita tinggalkan. Bukti apa Bapak Ibu? Yang pertama, itulah tanda komunikasi kita, berkomunikasi dengan Allah. Selagi status kita sebagai makhluk, selama itu kita tetap bergantung meminta kepada Allah. Karena minta hanya kepada Allah. Mohon kita. Membuka hidayah siapa? Ini gimana? Tidak suami, istri, anak, orang tua, bahkan Nabi dan Rasul. Yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semakin sering kita mengetuk pintu, memohon, meminta kepada Allah, hidayah akan turun Bapak Ibu yang berbahagia. Hidayah akan turun dari Allah. Maka beruntunglah Bapak Ibu kalau ada anak kita mau ke masjid. Kalau kini tengok tidak ada orang suang. Beruntung Pak. Bapak Ibu mau cari menantu, jangan tanya Pak, loe sawitnya, banyak antarannya. Beli motor, jangan Bapak Ibu, tanya sholatnya. Sholat tanya Pak. Kalau lay sholat, aman anak gadi awak.